This is Coast. Indonesian Tech Startup Podcast. Brought to you by appscoast.id. Halo? Yes. Masih di jalan gua. Oh iya. Bulan depan ya? Oke. Sip. Gua kan siapin kado ya. Apa ya? Ada ide nggak lu? Masa itu? Nggak ada. Cari yang lain. Ya ntar gua pikirin. Tenang. Ntar gua telepon lo lagi ya. Oke? Dari Strangers nih. Halo? Ya. Oke, di ITC Kuningan. Oke, Grace. Oke. Gue bentar lagi ke situ. Alright. See you, bye. Grace? Oke, coming. Hai. Hai. Apa kabar? Baik, apa kabar? Baik. Oke, kita ke mana nih? Ke Kuningan deh, mau meeting. Kuningan. Meeting, alright. Iya. Gua start tripnya ya. Oke, thank you. Saya tadi dari kantor. Iya, kantornya di atas. Oh, kantor di atas. Kantornya Iya. apa tuh? Asmaraku.com. Semaraku.com. Iya. Apaan tuh? Kalau boleh tahu. Yang pasti bukan biro jodoh. Oke. Karena semua orang bilang. Saya kayak biro jodoh ya. namanya. Iya, bener. Kita e-commerce romantis sih. E-commerce romantis. Iya. Memang paling pertama di Indonesia e-commerce yang fokus untuk memberikan informasi sama produk-produk romantis buat orang-orang Indo. Produk-produk romantis. Iya. Anyway, kenapa sih kok akhirnya bikin ini pikiran kayak oke, kayaknya gue mau jual produk-produk romantis bentuknya e-commerce gitu. Jadi bener-bener idenya tiba-tiba dapat aja. Oke. Dapatnya gara-gara waktu itu lagi mau beliin hadiah malam pertama buat temen. Iya, gue juga lagi cari juga hadiah nih buat teman gue, sahabat gue mau nikah, so kayaknya bisa Oke diinin banget, ya. bisa. Jadi Terus, waktu itu belinya tuh di Century. Jadi kan ya nggak, di Indonesia kan memang nggak ada tempat yang khusus gitu mau beli barang-barang reseptif. Udah ke Century, terus dia gitu ngeliat tuh aisle-nya yang jual barang-barangnya. Cuma kan ya malu untuk nggak sana gitu. Jadi mondar mandir ngeliatin kan ya nggak tahu bedanya apa dan segala macem gitu, dan diliatin sama SPG iya, diliatin sama customer ibu-ibu yang lain iya gitu. Akhirnya ya udahlah, udah mesti beli. Ya udah akhirnya ya memberanikan diri aja ke SPG-nya nanya-nanya dan bilang kan, oh ya ini mau hadiah nih buat teman gitu kan. Terus akhirnya diajak ke belakang kasir di mana ya tas kehamilan kan semua penempatan di situ. Terus yang mahal-mahal kayak misalnya kondom premium dari Jepang taruh di situ. Kondom premium dari Jepang. Iya. Sampai lo tahu ya dari Jepang ya kondom premium. Baru tahu sekarang. Gara-gara suaraku. Iya, jadi waktu itu benar-benar ngerasa malu banget. Dan kebetulan dulu tuh pernah kerja di Lazada. Dulu pernah kerja di Lazada, jadi kayak udah familiar banget sama dunia e-commerce. Ya, jadi memang akhirnya pengalaman itu digabung sama mungkin backgroundnya dulu pernah kerja di Lazada. Kan kenapa nggak jualan online? Orang-orang kan malu beli offline. Tapi sekarang kan paling orang pada beli online karena mungkin diskon atau apa. Kalau ini barang-barang kayak gini justru orang nggak ada diskon pun nggak apa-apa belinya online, lebih privasi. Iya betul, itu privasinya. Lo di situ ngapain anyway? Co-foundernya. Co-founder? Iya. Kebetulan saya ada co-founder satu lagi. Kita pembagian tugasnya. Kalau saya lebih ke merchandising. Nyari-nyari barangnya. Ya, nyari-nyari mana nih kira-kira pas buat Asmaraku. Terus ya gitu co-founder saya yang ngerjain marketingnya. Oh, dia yang marketingnya? Betul, saya cari barang, dia jualin barangnya. Anyway, barang-barangnya atau produk-produknya mungkin lo bawa atau gimana, bisa dilihatin untuk kayak gitu? Boleh? Boleh. Jadi apa itu? hadiah. Malam pertama. Oke. Yang pertama apa nih? Pertama
bunga. Bunga. Nggak kelihatan kayak bunga ini. Oh, itu kotak. Wah, kotaknya lucu sekali. Iya, jadi memang Kesannya elegan sekali deh kalau gue lihat. Rose box gitu. Oh, rose box. Ini rose box ya. Hanya ada di Asmaraku. Ini Oke. memang desainnya kita sih. Jadi boxnya itu kalau bisa dibuka, ini dummy ya. Jadi bunga. Pokoknya seperti ini. Terus kayak gitu mungkin ini sebenarnya kertas, tapi yang aslinya tuh kain satin. Cuma ini memang dummy aja. Jadi mau dikasih liatin kalau secara warna rose merah dengan pembungkusnya dan segala macam. Saya design with love by Asmara. Design with love by Asmaraku. Luar biasa, luar biasa. Keren. Iya, jadi Satu lagi apa tuh? ini satu lagi. Oke. Jadi mungkin sedikit lebih informasi juga buat yang ini. Kenapa kita buatnya rose box sih? Padahal kan banyak kan orang ngasih buket ya. Nah, kita udah survei customer kita tuh sebenarnya malu gitu kalau misalnya ngasih buket buat cewek. Kan ini cowok-cowok ya nggak tahu ya. Lah, mungkin Arif nggak malu. Tapi kadang-kadang ada yang malu gitu harus membawa buket kasih ceweknya. Akhirnya dilihat kayak gini dan Akhirnya dibuat misterius juga kan ya. Iya, Ini jadi sih kayak ya. ya dapat apa nih gue? Dapat baju atau apa atau hadiah lain atau bunga. Oh, oke. Di dalamnya ada apa-apa lagi nanti mungkin ya? Iya, waktu itu pas Valentine kita ada coklat Ferrero juga. Kita bundle sih. Oh, di Bandung. Beli bunga dan coklat. Bunga dan coklat. Bunga dan coklat. Betul. Oh, iya. Nah, kalau ini, apa nih? ini memang paket-paketnya kita yang lumayan lucu lah. Oke. Lucu Unik-unik banget. Unik. gitu. Alright. Jadi mungkin dari brand ya, mungkin ada Fiesta kondom, banyak ininya rasa-rasanya. Oke. Jadi ada bubble gum, jadi permen karet. Oke. Terus gitu durian, Durian. sama pisang. Jadi Kalau memang rasa yang dulu pernah ada. Dikatakan apa lagi, kita tak akan pernah satu. ya udah. Waduh, belum ada. Belum ada ya? Bener juga, mesti kasih tahu si Fiesta yang dibuatin satu. Oke, jadi ini package buat kondom. Iya, yang lucu-lucu aja sih. Terus ada Oke. juga yang Piala Dunia punya. Jadi waktu itu memang Ini kondom? iya bener. Oh, gue belum tahu ada begitu aja. Terus gitu yang lain sih rasa-rasa juga sih. Ini kondom simplex memang buatan dalam negeri. Jadi Indonesia ada rasa coklat, oren, leci gitu. Jadi memang Indonesia ya rasa-rasa tropicalnya semuanya ada lah di Oke. sini. Nice. Plus suka bola juga. Boleh suka bola juga. Jadi ya oke Luar banget biasa, lah. luar biasa. Jadi biasanya accounting ya? Bisa Soalnya gue dapat selentingan kabar, segelintir kabar. Katanya lu tuh strike banget, terutama at numbers ya. Wah. Ya angkanya harus segini ya. Waduh. Gitu ya? Bener ya? Soalnya CPA jadi accounting kan ada certification gitu buat professional accounting. Kebetulan memang udah dapat certificationnya, dapat CPA dan Luar biasa. ya memang very number driven sih. Terus kalau ngomongin tentang numbers lagi, itu tuh Asmaraku tuh ngambil keuntungannya dari penjualan produk atau? Betul. Oke. Jadi sebenarnya kita mirip-mirip kayak ini sih toko offline cuma online aja jualannya. Oke. Dapat dikasih margin lah dari sang supplier. Sang supplier. Kita pas pertama kali mulai bootstrap sih, jadi dari tabungan sendiri gitu. Jadi hasil kerja keras bertahun-tahun kita kumpulin, terus udah gitu kita masukin ke bisnisnya. Bootstrapnya udah berapa lama? Kita bootstrapnya sekitar setahun lah, setahun kurang gitu. Tapi kita barusan dapat investasi dari 2 investor global. Congratulations. Amin, akhirnya. Terus kalau target Asmaraku sendiri di 2016 ini nih, targetnya apa sih? Sebenarnya visi dan misinya kita mau jadi portal online romantis yang terbesar sih di Indonesia. Kita memberikan informasi yang fun, yang useful buat masyarakat Indonesia, sama membuat orang Indonesia lebih romantis dengan menyediakan produk-produk romantis ini dari Sabang sampai Merauke dan bisa diorder hanya dengan klik di online dan barangnya langsung sampai. Keren. Iya. Keren.
Kalau apa namanya jadi co-founder dari startup itu tuh sehari tidurnya berapa jam sih? Tidurnya? Oh, saya tidurnya banyak. Saya tidur 8 jam. Iya. 8 jam? Betul. Dari jam berapa sampai jam berapa sih kalau boleh tahu? Kan biasanya harusnya kayak sibuk banget atau Iya. kayak yang waktunya terbatas gitu untuk istirahat, mungkin kayak yang di sedikit-sedikitin atau gimana sih? Kalau saya mungkin nggak bisa tidur kurang dari 7 jam. Nggak bisa tidur kurang dari 7 jam. Iya. Biasanya tidurnya jam berapa? Tidurnya jam 11, ya, 11-12 gitu. Jadi sebisa mungkin sih tidurnya paling nggak 7 jam. Karena kalau di bawah 7 jam nggak gitu bisa fungsional. Oh, nanti Iya. malah ini ya? Malah uring-uringan. Malah uring-uringan. Iya, numbersnya bukannya 45 malah jadi 54 sekarang. Oke. Berarti 7 jam ya, at least ya? Iya, at least 7 jam. Itu ya bener-bener nggak mau traveling kayak mau apa tidurnya banyak sih memang. Iya. Terus kalau tantangan terbesar ya yang pernah dihadapin sejauh ini jalanin Asmara tuh apa? Tantangan terbesar ya. Kayak yang berat banget. Banyak banget sih. Mungkin gimana ya, semua orang pasti kepengen sih jadi punya sesuatu sendiri ya, startup. Cuma pada saat itu pasti kalau misalnya udah kerja yang harus dipikirkan adalah aduh gaji bulanan gue jadinya 0, udah gitu minus lagi. Dan minusnya tuh nggak tahu sampai kapan gitu. Oke. Jadi menurut aku dulu tantangan terbesarnya bener-bener putusin oke, kayaknya udah cukup kerja sama orang, mau mulai sesuatu sendiri. Dan ya itu fundingnya semuanya dari tabungan sendiri. tiap bulan lihatnya minus aja. Nah, kalau ditarik mundur lagi seumur hidup ini, selama umur hidup ini, punya nggak momen yang paling bawah banget? Dan gimana sih cara lo bangkit dari keadaan itu? Yang kayak the lowest banget gitu. Lulus banget ya. Seumur hidup. Seumur hidup. Mungkin sebenarnya aku lumayan beruntung ya. Orang tua juga ngasih kesempatan untuk sekolah di luar gitu. Jadi yang mungkin lowest moment ketika ngerjain Asmaraku ini sih sebenarnya. Iya, mungkin dulu udah kebiasa segala sesuatu yang dikerjain tuh pasti hasilnya positif gitu. Cuma kalau misalnya waktu itu pas Asmaraku karena udah masih bootstrap, terus kan juga konsepnya baru gitu kan, jadi mau ngasih tahu orang juga agak susah gitu, dan ujung-ujungnya juga orang mikirnya yang enggak gitu. Jadi ya mungkin karena ada kontrasepsi kita dibilangnya oh ya seks e-commerce nih pasti nih ya kayak gitu sih. Padahal sebenarnya tujuannya bukannya mau seks e-commerce gitu, maunya ya produk romantis ya, buat orang Indonesia lebih romantis aja. Cuma memang untuk mengubah cara pikirnya kan agak susah ya, dan agak lama, dan memang ya nggak gampang juga sih. Dari sisi keluarga kan juga gimana gitu, anaknya ngejual produk kontraseptif gitu, padahal udah ada kerjaannya lumayan lah gitu. Ya cuma ya untungnya ya orang tua ya mendukung saja. Tutup mata saja. Grace, 5 lagu favorit lo dong. Sama apa dan kenapa? Atau yang sekarang lagi didengerin, atau gue suka banget dengerin lagu ini pas kerja. Sebenarnya jarang denger lagu sih, cuma pas lagi di mobil aja radio gitu. Cuma kalau ada beberapa lagu mungkin yang lebih udah oldies, yang sentimental gitu. Contohnya apa? Misalkan Dancing in the Moonlight by Top Loader. Itu dulu mungkin pas lagi zaman SMA suka dengerin. Waktu dulu SMA suka dengerin itu ya? Iya, waktu itu ada nari-nari bareng SMA, jadi yang lebih ada memori sih. Terus udah gitu, sebenarnya suka lagu-lagu yang catchy sama upbeat, karena in general sebenarnya lumayan cheerful orangnya. Jadi cheerful, optimistic. Jadi kalau misalnya denger lagu yang ada rapnya, kayak Where's the Love gitu, suka Black Eyed Peas. Terus udah gitu Justin Timberlake itu juga suka. Terus udah gitu, kalau misalkan lagu, dulu sebenarnya pernah ikut Indonesian Idol. Oh serius? Iya. Oh my god. Nggak, tapi nggak sampai jadi top finalis dan ya. Cuma kayak ikut aja, karena dulu memang suka banget sama nyanyi. Nah kalau nyanyi suka lagu-lagu yang slow kayak Alicia Keys, yang If I Ain't Got You. Iya. So waktu itu kayak Mariah Carey yang Hero, itu suka buat nyanyi.
Terus kalau ini kan tadi gue udah kasih spoiler dikit ya, kelebihan lo dan mungkin strength lo tuh mungkin really good at numbers gitu. Boleh share lagi nggak? Strength sama weakness. Strength sama weakness ya. Strength-nya mungkin bisa ngegabungin sesuatu dan ngeliat suatu peluang. Jadi kayak karena suka banget gitu kalau ngelihat interdepartmental, departemen A, B, C, D kan kadang-kadang punya kerjaannya masing-masing gitu. Jadi suka aja ngelihat sesuatu dari atas, big picture-nya. Oke, kira-kira buat lebih efisien gimana ya? Dari A bisa dikurangin apa, B bisa dikurangin apa step-stepnya supaya nggak buang waktu. Entrepreneur sekali ya. Suka banget sih. Mindset-nya entrepreneur sekali ya. Ya, suka banget ngeliat gitu peluang di luar. Oh, kira-kira di negara lain mereka ngerjainnya kayak gimana sih? Terus kenapa mereka ngerjainnya seperti itu? Karena pasti ada alasannya. Semuanya ada alasannya gitu. Jadi sebenarnya demen ini sih. Tahu kenapa orang ngerjain sesuatu kayak begitu. Iya. Kalau weakness-nya apa? mungkin ya itu sih. Mungkin terlalu number driven ya. Jadi perfectionist dulu. Bener loh, kayak misalkan orang buat ketik surat nih, ada satu spasi ekstra kelihatan langsung dari mata. Wow. Iya, jadi kalau misalnya orang di kantor kayak, oh ya mau di-review sama Grace, mendingan itu spasinya dicekin satu-satu. Bener-bener kelihatan. Cuma ngeliat gini aja dari sisi desain tahu kalau sebelah kiri itu lebih sempit daripada sebelah kanan. Padahal kalau dilihat mata orang biasa aja. Biasa aja. Iya. Wow. Tapi kalau digarisin kelihatan bedanya, 0,00 berapa milimeter. Luar biasa, detail sekali. Iya, makanya detail banget. Nah, kalau sekarang punya tokoh idola nggak? CEO atau siapa yang kira-kira dia jadi panutan lo banget? Sebenarnya nggak jauh-jauh sih dari keluarga. Ibu saya. Iya, ibu saya benar-benar. Kenapa ngidolain ibu banget? Dulu tuh ibu mungkin kerja catering di rumah kan ibu tuh nggak lulus SMP, jadi nikah ya udah jadi ibu rumah tangga. Full dedicated ya dedicated. Buat keluarganya. Betul, tapi dilihat mungkin waktu itu keadaan ekonominya tahun 90-an agak susah gitu. Jadi mungkin ayah saya juga belum cukup gitu pendapatannya. Akhirnya ibu berkarir sendiri, jadi buka toko juga. Ya, jadi ibu buka toko. Jadi setiap hari kerja dari pagi sampai malam gitu, sampai akhirnya bisa nyokolahin anaknya keluar. Jadi benar-benar semuanya dari jerih payah orang tua sih. Ya, semua ibu ya, semua ibu pasti kayak begitulah. Misalnya nih ya, gue punya ide mau bikin startup gitu, gue nemu problems dan wah kayaknya gue bisa solve ini problems dengan ide gue nih. Itu kira-kira nih ya, step pertama yang harus dilakuin tuh apa sih? Aku waktu itu market research, jadi seberapa besar sih pasarnya di Indonesia untuk produk tersebut. Karena kalau terlalu niche, agak susah juga untuk nyari pasar ya, karena cuma segmennya kecil sekali yang akan beli. Gitu. Kalau misalkan ada ini nggak angka-angka tertentu kayak kalau misalnya niche tapi dia loyal dan buyingnya besar. Tapi kalau misalnya mass, marginnya tipis, tapi pembeliannya sering ya juga atau gimana? Kalau aku sih memang lebih suka yang mass market. Iya, jadi lebih ke volume. Kalau margin lebih tipis, it's okay. Yang penting semuanya jalan, muter gitu. Detain ya. Iya. Terus ada tips lagi nggak do and don'ts list-nya tuh buat yang mau jadi entrepreneur, terutama techpreneur ya? Do's ini kan agak sedikit berbeda ya, techpreneur tuh agak. Ini kebetulan aja sih sebenarnya teknologi lagi hot-hotnya ya di Indonesia. Menurut aku semua startup sama susahnya sih. Semua startup pasti tantangannya ya mirip-mirip lah. Yang mungkin challenge yang terbesar waktu itu bagaimana cara dapetin tim yang pertama. Iya, karena dulu kita kantornya di apartemen dan mau rekrut orang gitu buat kerja di apartemen, oke nggak gitu. Kadang-kadang kan orang juga kayak risih juga apartemen. Meskipun apartemennya di Kuningan tapi tetap aja apartemen. Iya, jadi nyari tim yang bagus untuk yang pertama kali itu penting sekali sih. Dan
yang lebih susah lagi tim yang pertama tuh harus bisa segalanya. Oke. Karena kan nggak mungkin kayak kamu bagiannya ini aja ya. Jadi harus A sampai Z semuanya bisa. Bisa. Oh, Iya. Sama mungkin ya kekecewaan, kegagalan pasti banyak banget sih. Karena ini juga pas waktu itu raise funding ditolaknya nggak tahu berapa puluh. Yang ngomong yes-nya cuma ya beberapa doang gitu. Jadi pasti kalau misalkan ketemu investor kan kita sebagai entrepreneur ngerasa ide kita paling oke lah, pasti kan. Ini keren banget. Gila, ini udah keren banget dengan orang yang ngerasain nggak keren gitu. Tapi pas ketemu investor kayak biasa-biasa aja. Apaan sih jualan gini, nggak penting banget. Atau mungkin ada pastilah kata-kata pedes kan. Terus itu ngebuat diri sendiri kayak kok nggak ada ya orang yang ngerasa ini tuh sebesar yang aku pikirin gitu. Dan kadang-kadang entrepreneur ada yang udah jadi give up, ya udahlah kayaknya bener juga ya si investor kan mereka udah puluhan tahun gitu di industri. Nah, kayak gitu sih. Jadi lebih di filter aja kalau misalnya ada feedback. Bukan berarti jangan dengerin karena pasti kan ada bagusnya juga. Kalau don'ts-nya? Don'ts-nya mungkin yang mirip-mirip don't give up. Terus udah gitu jangan mikir kalau jadi co-founder tuh sebenarnya sesuatu yang enak. Justru sebenarnya co-founder kerjanya tuh paling lama dan paling keras di antara semuanya. Jadi co-founder kan kadang-kadang ada orang yang cuma mau title-nya doang nih. Weh, gue co-founder nih, managing director. Tapi co-founder ngerjain semuanya dari OB sampai meeting-meeting semuanya harus dikerjain gitu. Jadi memang jadi co-founder tantangannya besar sih. Dan ya yang pasti bakal mikirin startupnya terus-terusan karena kan baby-nya gitu. Dan ya itu challenge-nya. Jangan sacrifice waktu dengan keluarga. Oke, jangan sacrifice waktu sama keluarga. Dengan kerjaan, karena ya kerjaan bakal kerjaan. Iya. Alright. Itu sih. Lumayan family oriented soalnya. Udah kelihatan kayaknya. Ya, ini kita udah mau nyampe anyway. Any last words mungkin? Bentuk ini. Senang sekali bisa di sini. Ini I think sessionnya super fun banget. Thank you banget buat Appscos yang udah ngundang jadi narasumber. Ya semoga pengalaman saya bisa jadi inspirasi untuk beberapa orang lah. Keep creating. I think yang penting work hard and party harder. Alright, Grace. Oke, thank you banget. Pleasure. Sukses terus, semakin sukses semangatnya. Sama-sama. Semakin bisa bermanfaat untuk banyak orang juga. Jangan lupa ya belanja produk romantis di Siap. Asmaraku. Go and trip ya. Oke, thank you. This is Coast. Indonesian Tech Startup Podcast. Brought to you by Appscoast.id.